Teringat kembali suatu masa ketika saya sedang berdialog dengan Ketut Mas Agung, anak ketiga dari keluarga Mas Agung, pendiri toko Gunung Agung, toko Wali Songo, pemilik Pullman Hotel, gedung Wisma Nusantara, dan banyak hotel lagi. Saya mengenal Ketut Mas Agung lebih dari 25 tahun, bahkan sampai saat ini kami masih seminggu sekali bertemu dan masuk dalam WA grup bersama. Suatu hari saya bertanya kepada sahabat saya ini, "Bro, bagaimana asal muasal keluarga Mas Agung membangun bisnis yang berkelimpahan hingga makmur seperti sekarang? Awalnya apa yang almarhum Bapak Mas Agung lakukan?" Singkat cerita, beliau mengisahkan bagaimana bapaknya dulu sebagai pegawai bagian sales yang gigih. Setiap hari berjualan buku, namun di hati kecilnya ia selalu berkata bahwa bekerja seperti itu artinya membangun kerajaan orang lain, dan ini ada batasnya. Pemikiran itu pun memenuhi isi kepalanya setiap saat. Dia ingin membuka usahanya sendiri, membangun kerajaannya sendiri. Kemudian ada satu rumah di Jalan Kuitang nomor 10 yang setiap hari selalu ia lewati. Dia selalu menghayal andai dia bisa memiliki rumah itu, kemudian menjadikan tempat untuk memulai usahanya. Rumah itu dimiliki sepasang suami istri warga negara Belanda, dan suatu hari mereka sekeluarga harus meninggalkan Indonesia karena sejak perjanjian Linggarjati ditandatangani, Belanda harus angkat kaki dari Indonesia. Akhirnya keluarga pemilik rumah di Jalan Kuitang pun memasang iklan di koran dengan harga yang sangat murah, akan tetapi tidak ada peminat. Kemudian mereka memasang informasi di depan rumah dengan harga yang lebih murah lagi, juga tidak ada yang peminat. Sampai suatu hari sang istri berkata kepada suaminya, "Sayang sekali kita meninggalkan aset di negeri orang seperti ini. Bagaimana kalau kita tawarkan kepada orang yang lewat? Saya perhatikan ada seorang anak muda berwajah oriental setiap hari lewat, dan dari raut mukanya sepertinya dia orang yang berdedikasi, rajin kerja, pandai, siapa tahu dia berminat, Pak." Anak muda yang dimaksud istrinya tak lain adalah Mas Agung. Maka suatu hari ketika Mas Agung lewat, dipanggil dia dan ditawarkan rumah tersebut. Tentu saja tawaran tersebut disambut antusias oleh Mas Agung. Sayangnya, begitu disebut harga, Mas Agung tidak sanggup. Padahal harga tersebut super murah dibanding penawaran via koran, bahkan harga yang ditempel di depan rumah tersebut. Tapi apa mau dikata, uang Bapak Mas Agung belum terkumpul sampai sebegitu. Akhirnya sang suami menawarkan solusi agar Mas Agung mencicil selama 5 tahun. Mas Agung pun menyetujui. Dia berusaha keras bekerja, menyicil kewajibannya yang dikirim langsung ke Belanda. Dan benar, 5 tahun kemudian dia lunasi rumah tersebut. Sahabat saya, Ketut Mas Agung menyimpulkan, begini Mardigu, misalnya dulu bapak saya tidak pernah menyatakan berkali-kali bahwa dia akan punya bisnis sendiri. Misalnya dulu bapak tidak pernah membatin setiap lewat rumah tersebut bahwa dia ingin memulai bisnis dari sana. Ini rumah saya. Misalnya dulu dia tidak mengulang-ulang mantra dalam dirinya, ini rumah saya, ini kantor saya, ini kerajaan bisnis saya mulai dari sini. Pasti rumah itu dibeli orang lain, bukan ditawarkan kepada dia. Ketika dia berkata tidak mampu, pasti sepemilik rumah akan mencari pembeli yang mampu, bukan menawarkan solusi menyicil kepada dia. Iya, intinya adalah percaya sebelum terjadi, pasti akan terjadi. Dan hal ini rupanya diwariskan kepada ketiga anak-anak. Pada saat sesi tanya jawab dengan Geoff tentang persepsi prosperity conscious versus poverty conscious atau kesadaran kemakmuran melawan kesadaran miskin, saya pun nyambung dan saya memperoleh aha experience atau pengalaman yang membuat dalam hati saya berkomentar, aha, saya ngerti sekarang bahwa prosperity conscious itu harus ditanamkan jauh-jauh hari dan semuanya pasti terjadi. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت 11 كوكبا يا أبت إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين